Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Warok. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai JSON dalam pemrograman PHP. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu JSON? Yang kedua, bagaimana cara menggunakan dan fungsinya untuk apa. Nah, JSON merupakan cara standar untuk berkomunikasi antara dua bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, di sini ada 2 bentuk objek data dalam JSON. Yang pertama ada objek, kemudian yang kedua ada array. Nah, objek ditandai dengan kurung kurawal, serta array ditandai dengan kurung siku. Nah, struktur dasar dalam JSON di sini ada pembuka, yaitu ditandai dengan kurung kurawal, kemudian key. Nah, key ini bebas kita tentukan variabel apa saja, kemudian titik 2. Nah, setelah itu value. Jangan lupa untuk key dan value itu harus diapit oleh 2 tanda kutip. Nah, setelah selesai baru ditutup gitu kan, pakai kurung kurawal. Kemudian fungsi JSON. Nah, pada dasarnya JSON itu merupakan sebuah jembatan yang menjembatani antara 2 sisi, yaitu ada apps client dan apps server. Nah, JSON sebagai format untuk bertukar data client dan server atau antar aplikasi. Nah, contohnya RESTful API. Nah, sebagai tempat penyimpanan, tentunya JSON sangat support terhadap berbagai macam DBMS, gitu kan, atau tempat penyimpanan. JSON digunakan untuk menyimpan konfigurasi proyek, misalkan Composer JSON pada proyek PHP dan package JSON pada Node.js. Nah, bagaimana cara menggunakan? Di sini ada 2 cara. Yang pertama, parsing menggunakan array dalam PHP, yang kedua parsing menggunakan objek dalam PHP. Nah, yang pertama kita harus perhatikan, yaitu jika objek JSON yang kita parsing dan ternyata dalam bentuk array, maka hasil konvensinya nanti dalam bentuk array juga. Nah, bagaimana dengan objek gitu kan? Maka hasil konvensinya secara asal adalah bentuk objek instan dari kelas std class tersebut. Nah, di sini ada contoh codingan yang menggunakan array. Nanti detailnya akan kita jelaskan di codingan. Nah, kemudian parsing menggunakan objek. Nah, kita coba masuk ke contoh yang kedua, gitu kan. Jika ternyata objek JSON ini akan kita parsing data dalam bentuk objek, maka PHP secara asal akan mengkonversi ke data tersebut ke dalam objek juga. Lalu bentuk panjang ke dalam instan dari std class tersebut. Nah, di sini ada contoh source code-nya, nanti langsung akan kita praktekkan ya, biar lebih paham detailnya. Nah, outputnya nanti akan seperti ini. Oke, langsung saja kita ke coding ya. Silakan buka text editornya masing-masing. Oke, langsung saja kita ke text editor. Jadi, kita akan mencoba melakukan pembuatan source code atau ngoding menggunakan JSON. Yang pertama kita yang sederhana dulu, kita tidak akan langsung parsing data dari database. Oke. Yang pertama kita buat sebuah variabel. Variabel data misalkan di sini sama dengan kutip 1 diikuti dengan kurung kurawal, kemudian isi di dalamnya dengan sebuah data. Misalkan kita akan menampilkan sebuah data dari mata kuliah. Seperti ini, titik 2. Kemudian isi datanya. Web, lanjut. Oke. Kemudian kode. Misalkan MK005. Oke, titik koma. Kemudian kita bikin variabel baru namanya tampil. Sama dengan langsung JSON decode. Kita panggil variabel di atas. Kemudian kita bisa langsung tampilkan di bawahnya echo. Misalkan nama mata kuliah
titik 2 kurung kurawal, kita panggil objeknya yaitu kita panggil variabel tampil diikuti dengan nama objeknya. Oke, coba kita refresh. Apa ini? Nah, tidak terdeteksi sebagai objek. Kira-kira salahnya di mana? Oke, kita hapus ya koma yang ada di terakhir. Nah, seperti ini. Oke, sudah tampil ya. Kemudian kita echo lagi data yang kedua, itu kode mata kuliah. Titik 2 tampil diikuti dengan nama objeknya, yaitu kode. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya. Tinggal kita kasih BR di sini. Ya, seperti ini. Ini sederhana saja. Oke, kemudian kita lanjut menampilkan sebuah array dari database. Oke, di sini saya sudah mempunyai sebuah file baru, yaitu file view.php, namun masih kosong. Oke, langsung saja kita buat sebuah source code untuk menampilkan sebuah data array dari database menggunakan JSON. Oke, yang pertama, karena ini menggunakan database, maka kita include-kan dengan file koneksi yang kita punya. Koneksi.php. Kemudian di sini kita mengambil data dari database. Variabel SQL ya, yang umum digunakan. Kemudian isinya sintaks select. Select from tabel, select from user. Kemudian variabel baru, variabel result sama dengan MySQL query. Oke. Isinya variabel koneksi, variabel SQL. Oke. Kemudian di sini kita membuat sebuah array. Misalkan data user sama dengan array ini kelewatan array. Nah, seperti ini. Kemudian while dalam kurung kita bikin variabel row yang isinya MySQL
fetch search, ambil dari variabel result. Oke. Kemudian kita bisa membuat array di sini. Data user sama dengan $row. Oke, setelah seperti ini kita bisa langsung panggil echo data user. Oke ya, kita panggil. Nama filenya tadi view.php. Alright, to sensor. Nah, ini ada kesalahan. Salahnya di mana kira-kira? Di line 16. Oke, seperti ini ya. Kita echokan echo JSON encode dalam kurung variabel data user. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul data yang ada di database. Nah, ini. Ini data di database, kemudian kita panggil, tampilkan di sini. Kemudian, biar terlihat lebih rapi, kita bisa menggunakan script seperti ini. Print R dalam kurung variabel data user echo pre. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi akan tampil berbentuk array seperti ini. Oke, cukup sekian ya untuk tutorial mengenai JSON kali ini. Kita lanjut dengan tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.